Perang urat koalisi perubahan menjelang bubar. Lama tak menemukan calon wakil presiden, meski di dalam koalisi sebenarnya banyak figur yang layak. Kini koalisi perubahan terancam pecah alias terancam bubar. Berikut analisa A1, analisis Intel Langit. Nasdem mendominasi. Nasdem mendominasi koalisi perubahan. Ini kekeliruan utama, kekeliruan mendasar. Yakni Nasdem yang perolehan kursi setara dengan PKS dan Demokrat dari awal nampak pengen menang sendiri, pengen mendominasi. Soal cawapres yang bakal diusung diserahkan kepada Anies Baswedan. Padahal PKS punya Aher, mantan gubernur Jawa Barat itu. Tidak kaleng-kaleng. Demokrat pun punya AHY yang dalam beberapa hal lebih pantas jadi capres ketimbang Anies. Lah, Anies yang ditugasi memilih cawapres hingga kini juga tak becus. Atau jangan-jangan memang tak ada yang mau mendampingi Anies. PKS pun berusaha mencari figur yang cocok mendampingi Anies. Upaya ini harusnya dihargai Demokrat dan Nasdem. Boro-boro malah dicurigai dan disikapi sinis. Terhadap sikap kedua rekan sekoalisi itu, PKS mulai judek. Aher ditolak dengan alasan yang tak jelas. PKS pun mencoba bersafari menemui para figur nasional menjajaki kerjasama, khususnya mencari cawapres. Lantas di mana letak salahnya PKS ini? Maka muncul nama Khofifah, Gubernur Jawa Timur itu, Sandiaga Uno, dan terakhir Mahfud MD. Figur-figur yang ditemui PKS itu juga semua pantas mendampingi Anies, bahkan lebih pantas dibanding AHY, bahkan lebih pantas sebagai capresnya ketimbang cawapresnya Anies Baswedan. Misal Khofifah, itu tokoh muslimat NU dan gubernur Jawa Timur. Bisa menggait Khofifah tentu prestasi besar bagi PKS, tapi sayang belum berhasil juga. Atau jangan-jangan Khofifah enggan jadi cawapresnya Anies. Harusnya Anies lah yang menjadi cawapresnya Khofifah. Kemudian dengan figur Sandiaga Uno. Pilihan PKS menggait Sandi juga ide yang brilian. Selain berpengalaman sebagai Wagub DKI dan cawapresnya Prabowo, logistik Sandi juga kuat. Anehnya, belum-belum Nasdem dan Demokrat kompak menolak Sandi. Ada apa ini? Setiap usulan PKS kok selalu dimentahkan, kok selalu ditolak? Bukankah koalisi itu setara dan bersama-sama mencari solusi terbaik? Wah, PKS bisa benar-benar judek kalau begini. Perannya sebagai anggota koalisi perubahan selalu dikesampingkan, dianggap remeh. Terakhir, sikap Demokrat dan Nasdem yang semakin keterlaluan. Ketika PKS menjajaki menawari Mahfud MD sebagai cawapresnya Anies, sikap tak layak kembali diterima. Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan, Presiden PKS genit menawari Mahfud MD menjadi cawapres. Ia juga menyebut
Sikap seperti inilah yang membuat politikus disebut badut. Waduh, waduh, waduh. Narasinya ya. Ahmad Ali juga mencurigai PKS punya agenda tersendiri. Wah, 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 wah. Prasangka buruk nih ya, sesama anggota koalisi kok begini. Ini tergolong sikap kekanak-kanakan dan keterlaluan. Presiden partai kader yang paling solid ini dibilang genit dan lebih menyakitkan lagi dan tentunya gak bermutu adalah pernyataan Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat. Andi Arief menyerang Ahmad Saiku dengan kata-kata melecehkan, menawarkan cawapres kemana-mana seperti menawarkan dagangan warung kelontong. Itu secara tak langsung menyebut PKS seperti partai kelontong. Wah, 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 wah. Emangnya PKS itu partai kelontong sejahtera begitu, Bung Andi Arief? Untung Mahfud MD menanggapi tawaran PKS itu dengan bijak. Pilihlah cawapres dari dalam koalisi sendiri agar koalisi yang sudah terbentuk tetap utuh. Tampaknya Mahfud MD mencium gelagat perpecahan di tubuh koalisi yang penuh masalah itu. Gimana? Tanda-tanda koalisi perubahan mulai pecah dan bakal bubar bukan? Sebelum benar-benar bubar, sebaiknya PKS segera mencari mitra yang bisa menghargai sikapnya, yang mau menghargai presiden partainya. Berikut ini solusi khusus untuk PKS agar tak selalu di luar pemerintahan. Apa solusi yang dimaksud itu? Ya, gabung saja dengan koalisi kebangsaan atau koalisi PDI Perjuangan. Intel langit ini aneh-aneh saja. Ada-ada saja. Oh, kok aneh? Anehnya di mana? Dengan koalisi kebangsaan yang bakal mengusung Prabowo sebagai capres, di mana anehnya? Bukankah PKS sudah 2 kali ikhlas membantu Prabowo nyapres? Maka wajar bila kini PKS gabung mengusung Prabowo ketimbang mengusung Anies. Gimana dengan Anies? Oh, biaya nyalon gubernur saja ngutang gak dibayar. Pencalonannya juga belum jelas. Jadi atau tidak. Lah Prabowo jelas didukung banyak partai. Atau gabung dengan koalisi PDI Perjuangan yang bakal mencalonkan Ganjar. Peluang menangnya sangat tinggi. Lagi pula dengan PDI Perjuangan kan ideologinya sama. Sama-sama menolak Israel ikut Piala Dunia U20. PKS yang Islam bila digabung dengan PDIP yang nasionalis kan saling melengkapi. Apalagi ditambah P3 semakin klop. Gabungan Islam politik, PDI Perjuangan nasionalis dan P3 Islam moderat. Ini koalisi ideal untuk menghindari polarisasi di tingkat bawah. Iya ya, tapi cawapresnya Ganjar kira-kira siapa dong? Wah, gampang itu. Menjodohkan Ganjar lebih mudah ketimbang menjodohkan Anies. Banyak yang pengen jadi cawapresnya Ganjar. Rebutan bahkan. Tapi banyak yang menolak jadi cawapresnya Anies. Kecuali AHY.